Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Juli Nur Sandi, SPI MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah proyek mandiri saya, dan kepada teman-teman mahasiswa perikanan yang sudah menyempatkan hadir dalam proyek mandiri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho, NPM 1874244 dari Budidaya Perikanan 5B. Langsung saja saya akan menjelaskan proyek mandiri saya yang berjudul Pembesaran ikan lele sangkuriang Clarias garipenus sistem aquaponik. Untuk yang pertama ada latar belakang. Ikan lele merupakan salah satu ikan konsumsi air tawar yang banyak dibudidayakan di Indonesia karena permintaan yang selalu meningkat setiap tahunnya. Ikan lele disukai dan digemari masyarakat karena rasa dagingnya yang enak, juga harga yang terjangkau. Varietas ikan lele yang banyak dibudidayakan yaitu lele sangkuriang Sunarma 2004. Pembesaran ikan merupakan kegiatan pemeliharaan bibit atau benih hingga mencapai ukuran konsumsi atau ukuran pasar. Pembesaran biasanya dilakukan pada kolam tanah, kolam beton, kolam terpal menggunakan sistem bioflok, sistem long yam maupun sistem aquaponik. Teknik pembesaran tidak ada ketentuan untuk kegiatan budidayanya, melainkan menyesuaikan terhadap lingkungan yang dimiliki untuk kegiatan pembesaran. Aquaponik merupakan gabungan antara aquakultur dan hidroponik, di mana budidaya ikan dan budidaya tanaman dalam satu tempat, memanfaatkan sisa metabolisme ikan untuk nutrisi pertumbuhan pada tanaman yang dibudidayakan. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan untuk mengetahui survival rate, pertumbuhan panjang dan bobot, mengetahui food conversion ratio atau FCR, serta mengetahui efektivitas dari sistem aquaponik yang dilihat dari kualitas air dan pertumbuhan tanaman aquaponik. Yang selanjutnya yaitu kerangka pemikiran, yaitu meningkatnya permintaan ikan lele di Indonesia dibatasi dengan keterbatasan lahan dan penumpukan limbah. Untuk keterbatasan lahan yaitu akibat proses alih fungsi seperti lahan dijadikan untuk pembangunan sehingga menyebabkan permasalahan untuk usaha pertanian maupun lahan yang sempit akan menyebabkan permasalahan untuk usaha budidaya ikan. Penumpukan limbah, kegiatan pembesaran ikan akan mengakibatkan cepatnya penumpukan limbah karena pemberian pakan yang banyak. Untuk solusinya yaitu dapat menggunakan pembesaran ikan lele sistem aquaponik. Untuk kontribusi menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis, pembaca, dan masyarakat tentang pembesaran ikan lele Clarias garipenus sistem aquaponik. Untuk metode pelaksanaan, yang pertama itu waktu dan tempat. Untuk waktu dilaksanakan pada bulan Oktober sampai bulan November tahun 2020, bertempat di
Desa Karanganyar, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Alat dan bahan. Untuk alat dan bahan yang saya gunakan untuk proyek mandiri yaitu kolom beton berukuran 1,5 meter kali 1,5 meter kali 0,8 meter, dan scope net, termometer, test kit NH3, timbangan, penggaris, kamera, bak, cutter, dan alat tulis. Untuk bahan yang saya gunakan yaitu bibit lele sangkuriang dengan ukuran 9-12 cm, botol bekas, gelas cup, tanaman kangkung, arang. Prosedur kerja. Yang pertama, persiapan media, yaitu menggunakan kolom beton dengan cara dibersihkan terlebih dahulu, yaitu dindingnya dengan menggunakan air dan menggunakan sikat. Untuk media aquaponik yang saya gunakan yaitu menggunakan botol dengan melubangi bagian sisi samping botol, membuat 2 lubang dengan cutter, dan membuat media gelas cup yang dilubangi dengan solder dan dimasukkan pada botol plastik bekas. Kemudian dimasukkan arang dan tanaman kangkung sebanyak 6-8 batang. Yang selanjutnya yaitu pengisian air. Pengisian air dilakukan secara bertahap, yaitu dengan cara pertama memasukkan air dengan menggunakan air pump atau air tandon sebanyak 30 cm, kemudian didiamkan selama 3 hari. Terus selanjutnya yaitu diisi kembali hingga 60 cm. Itu selanjutnya yaitu penebaran benih. Penebaran benih dilakukan pada pagi hari atau sore hari dan dilakukan aklimatisasi atau penyesuaian suhu. Yang selanjutnya itu pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan kurang lebih 1,5 bulan atau 45 hari dengan memberikan pakan 3 kali sehari, yaitu pada pagi hari, siang, dan malam hari. Untuk pemanenan yaitu dilakukan pada akhir pemeliharaan dengan cara pemanenan secara total. Parameter pengamatan yang saya lakukan yaitu pengamatan pertumbuhan panjang dan bobot ikan, laju pertumbuhan harian ikan, survival rate, dan food conversion ratio. Untuk pengamatan kualitas air yaitu yang pertama yaitu suhu. Untuk suhu dilakukan pengukuran yaitu 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan sore hari. 2 waktu tersebut sudah mewakili suhu terendah dan suhu tertinggi. Untuk pengukuran pH yaitu dilakukan 10 hari sekali. Untuk pengukuran DO dan amoniak dilakukan pada awal pemeliharaan dan akhir pemeliharaan. Mungkin sekian. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.